Gao merupakan seorang pekerja yang sangat taat di kantornya. Ia sangat handal dalam mengembangkan aplikasi. Namun saat mereka sedang beristirahat, Gao dipanggil oleh atasannya. Tentu saja hal ini membuat rekan-rekannya bingung dan penasaran. Padahal Gao sudah bekerja dengan sangat giat. Ternyata Gao dipecat secara mendadak tanpa ada penjelasan apapun. Tentu saja Gao sangat tidak menyangka hal ini akan terjadi kepada dirinya. Padahal ia sudah sangat rajin untuk lembur. Sampai-sampai ia sudah tidak memikirkan kesehatannya. Demi bekerja dengan sangat keras, ia selalu menyuntikkan insulin ke tubuhnya agar gula darahnya tetap stabil. Mendapatkan perlakuan seperti ini tentu saja membuat Gao tidak terima dan ia pun mengamuk di kantornya. Semua petinggi di sini tidak ada yang mendengarkannya, bahkan ia pun juga tidak diberikan pesangon yang layak atas semua jasanya selama puluhan tahun di kantor ini. Gao benar-benar sangat kesal, bahkan sampai ojek online yang mengantar pesanannya menjadi pelampiasan amarahnya. Setelah dipecat begitu saja dari kantornya, tentu saja Gao hanya bisa pasrah dan mencoba yakin akan mendapat pekerjaan yang lain. Ia mencoba melamar sebuah pekerjaan di kantor startup. Namun saat ia datang, ia melihat saingannya sangatlah mudah. Dan saat Gao dipanggil menghadap atasan, ternyata ia langsung ditolak karena sudah melewati batas umur penerimaan pegawai. 1 bulan berlalu, ia pun tak kunjung mendapat pekerjaan dan Gao sudah benar-benar malu saat ayahnya mengetahui bahwa dirinya sudah menganggur saat ini. Ternyata Gao merahasiakan semua hal buruk yang terjadi kepadanya. Bahkan dirinya pun juga sempat ditipu oleh makelar lowongan pekerjaan. Pria ini menjanjikan mencarikan Gao pekerjaan setelah Gao membayar beberapa modal. Namun makelar itu malah menipu Gao dan kabur. Hidup Gao kini benar-benar menderita, apalagi saat ini banyak sekali uang yang dibutuhkannya untuk menghidupi keluarga dan membayar cicilan rumah. Situasi semakin buruk saat ayahnya masuk rumah sakit dan menderita stroke. Tagihan rumah sakit begitu membengkak, semakin membuat Gao merasa putus asa dan mencoba meminjam uang dengan teman kantornya. Tapi ternyata pembicaraannya di telepon didengar oleh istrinya, sehingga kini Gao pun harus mengaku semuanya bahwa ia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Mereka menghitung semua pengeluaran dan berapa total yang dibutuhkan keluarga ini untuk bertahan hidup dalam 1 bulan. Untunglah istri Gao tidak marah walaupun suaminya sudah merahasiakan kalau dirinya dipecat dan kini mereka pun harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Pihak bank pun sudah mulai menagih cicilan rumahnya yang sudah menunggak selama berbulan-bulan. Namun saat sedang sarapan, Gao tidak sengaja mendengar ada seorang ojek online yang mendapat penghasilan cukup besar per bulannya. Ia pun mencoba mencari tahu dan awalnya Gao masih cukup gengsi. Barulah Gao diam-diam datang ke kantor ojek online tempat pemuda yang ia temui tadi bekerja. Awalnya Gao hanya memantau dari jauh dan saat manajer selesai melakukan arahan, barulah Gao mengajak manajer berbicara dan mengatakan ingin bergabung sebagai kurir makanan. Awalnya Gao diabaikan karena manajer tidak butuh kurir tua seperti Gao. Namun untunglah Gao bertemu dengan pemuda yang ia temui saat sedang sarapan tadi dan ternyata pemuda ini merekomendasikan Gao untuk ikut training di perusahaan ini. Manajer pun luluh saat Gao mengatakan kalau ia sangat butuh pekerjaan